Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tabi'i itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dinamakan dengan sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bertemu langsung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا صالحا يقربنا إلى مرضاتك وجنتك يا رب العالمين. Hadirin sidang salat subuh Masjid Raya Baitur Rahman beserta para pendengar dan para pemirsa yang mengikuti ceramah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman dimanapun keberadaannya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita juga menyampaikan salawat beserta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedianya hadirin hadirat dan para pendengar serta pemirsa sekalian, di setiap Selasa subuh kita mengikuti pelajaran dari guru kita Profesor Dr. Tengku Haji Fauzi Saleh. Tapi sepertinya beliau pada kesempatan yang mulia ini berhalangan, maka perkenankanlah saya untuk membersamai jamaah sekalian untuk beberapa menit ke depan. Kita akan mendengarkan sekelumit kisah tentang Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, karena memang biasanya guru kita Profesor Fauzi di setiap Selasa subuh itu menceritakan tentang kisah-kisah atau sejarah hidup orang-orang saleh untuk bisa kita ambil ibrah dan pelajaran darinya. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, saya kira kebanyakan dari kita mengenal siapa itu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ini adalah salah seorang ulama terkemuka dari barisan tabi'in. Tabi'in itu atau tabi'i itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tabi'i itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dinamakan dengan sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bertemu langsung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang mungkin hidup semasa dengan baginda Nabi
tapi belum rezeki ketemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dikatakan sebagai sahabat jika memang dia beriman. Jika dia bertemu dengan sahabat Nabi, itu dikategorikan sebagai tabi' atau tabi'i. Nah, Al-Hasan Al-Basri, sidang jamaah sekalian, itu dilahirkan pada tahun 21 Hijriah. Ini di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriah ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika beliau sedang memimpin salat. Bisa dipastikan bahwa dalam 2 tahun pertama dari kehidupan Al-Hasan Al-Basri, beliau tidak belajar dari Umar bin Khattab. Akan tetapi, sebagaimana akan saya sebutkan sesaat lagi, bahwa Al-Hasan Al-Basri ini pernah didoakan langsung oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat sidang jamaah yang Allah muliakan, Al-Hasan Al-Basri ini adalah putra dari Yasar dan beribukan Khairah. Ayah dan ibu dari Al-Hasan Al-Basri ini keduanya adalah hamba dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya yaitu Yasar atau Al-Yasar ini adalah hamba dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Sedangkan ibu dari Al-Hasan ini adalah Khairah atau Al-Khairah, ini adalah hamba dari Ummu Salamah, salah seorang istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa yang menamakan bayi tersebut ketika dilahirkan pada tahun 21 Hijriah dengan nama itu Hasan atau Al-Hasan itu adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kalau kita melihat dari penamaan bayi ini dengan nama yang baik, ini merupakan refleksi dari keinginan dari Ummu Salamah atau keinginan orang tua secara umum ketika menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama yang baik. Moga-moga nama tersebut bisa membawa keberkahan atau menjadi doa untuknya di kemudian hari. Teringat masalah pemberian nama ini, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang anak yang namanya Hazan. Hazan itu seingat saya itu artinya adalah keras atau dataran yang meninggi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak tersebut, "Bal anta sahl." Engkau adalah Sahal, bukan Hazan. Sahal itu adalah dataran yang menurun, atau Sahal juga bisa diartikan sebagai mudah atau kemudahan. Lalu putra atau anak kecil tersebut mengatakan, saya enggak akan mengganti nama yang telah diberikan oleh orang tua saya kepada saya. Artinya dia kekeh dengan nama Hazan, enggak mau dirubah dengan nama Sahal yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang cucu beliau yang kemudian dikenal sebagai
ulamanya orang Madinah, yaitu Sa'id ibnul Musayyib, atau sebagian membacanya dengan Sa'id ibnul Musayyab. Ini merupakan cucu dari Hazan tersebut. Beliau mengatakan bahwa famazilna, kami hingga kami besar masih merasakan sifat keras yang ada pada kakek kami. Ya mungkin itu juga efek daripada nama, karena nama itu adalah doa. Nah, kembali ke kisahnya Al-Hasan, Ummu Salamah sebagaimana diriwayatkan itu memilihkan nama Al-Hasan, dan kebetulan pun ibunda beliau yang merupakan budak daripada Ummu Salamah itu namanya juga Al-Khairah, juga artinya kebaikan. Sepertinya nama ini membawa keberkahan kepada bayi tersebut, sehingga dia dikenal sebagai salah satu ulama umat ini yang dikenang dengan kebaikan-kebaikannya dan sikap-sikap luar biasanya yang hingga saat ini bisa kita ambil manfaat darinya. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, di samping bahwa Al-Hasan Al-Basri itu tumbuh dan berkembang di rumah, salah satu rumah yang paling mulia di kota Madinah, yaitu rumahnya Rasulullah, rumahnya Ummu Salamah, salah seorang istri baginda Rasulullah. Ternyata diriwayatkan bahwa Al-Hasan itu juga pernah menyusu kepada Ummu Salamah. Diceritakan bahwa suatu ketika Khairah, itu ibunda dari Hasan, itu keluar untuk sebuah keperluannya Ummu Salamah, lalu kemudian Al-Hasan ini menangis. Ketika tangisannya tak berhenti, lalu Ummu Salamah menggendongnya dan menyodorkan dadanya kepada Al-Hasan. Di sebagian referensi disebutkan bahwa di antara sebuah karamah waktu itu, bahwa Ummu Salamah itu bisa menyusui anak tersebut, padahal Ummu Salamah waktu itu umurnya sudah tidak lagi muda dan tidak ada anak kecil yang beliau kandung atau beliau lahirkan ketika masa-masa tersebut. Dan juga Ummu Salamah ketika menikah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak dikaruniai anak, dan begitu juga sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah itu tidak menikah dengan lelaki lain, karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bagi para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak diperkenankan untuk menikah dengan orang lain sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di beberapa referensi disebutkan memang Ummu Salamah itu menyusui secara sebenarnya, jadi ada keluar air susu dari beliau. Di sebagian referensi yang lain disebutkan bahwa Ummu Salamah melakukan hal tersebut hanya untuk membuat Hasan lalai. Apapun itu, intinya bahwa keberadaan Al-Hasan Al-Basri di rumah Ummu Salamah dan dididik oleh Ummu Salamah beserta istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal berdekatan dengan Ummu Salamah, itu membawa efek keberkahan yang luar biasa kepada Al-Hasan. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, adapun kata Al-Basri di ujung nama Al-Hasan ini nisbah kepada kota Basrah. Al-Hasan disebutkan setelah beliau ikut berperang membebaskan kota Kabul,
itu beliau tidak lagi kembali ke kota Madinah, kota kelahirannya, akan tetapi menetap di kota Basrah. Kota Basrah ini adalah salah satu kota penting di Irak pada waktu itu. Pertama sekali kota Basrah itu dibuka di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena kita sebutkan tentang Umar, saya tadi belum sempat sebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri ketika beliau masih bayi itu dibawa, mungkin digendong-gendong keluar rumah, bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa habbibhu ilan nas. Ya Allah, jadikan dia sebagai orang yang faqih terhadap agama ini, memahami agama ini dengan benar, wa habbibhu ilan nas, dan jadikan dia orang yang dicintai kepada seluruh manusia. Doa yang sangat indah ini ketika diucapkan oleh Umar bin Khattab, orang yang sangat saleh, yang sangat luar biasa, sepertinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Hasan Al-Basri ini begitu dicintai oleh umat manusia. Bahkan dalam salah satu kisah episode kehidupan beliau, ketika beliau suatu ketika diminta oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ini adalah gubernur kota Kufah pada masanya, yang dikenal sangat kejam dan bengis, yang diriwayatkan itu membunuh banyak sekali para ulama, termasuk Sa'id bin Jubair dan juga termasuk Abdullah ibn Zubair dan yang lain. Suatu ketika Al-Hajjaj diceritakan ada membangun sebuah bangunan yang megah di kota Wasit. Kota Wasit ini adalah kota yang berada di antara Basrah dan Kufah, dua kota penting di Irak pada masa itu. Jadi setelah beliau selesai membangun bangunan megah itu, dia mengundang orang-orang untuk melihat hasil karyanya. Lalu Al-Hasan Al-Basri juga yang pergi ke tempat itu, beliau mengingatkan orang lain terhadap akhirat dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hajjaj selama ini itu adalah hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita ini sampai ke telinga Hasan. Di keesokan harinya beliau marah besar kepada seluruh anak buahnya. Dia mengatakan, kenapa tidak ada dari kalian yang membantah perkataannya Hasan? Lalu Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi memanggil Al-Gojo agar bersiap-siap dengan pedang dan kulit yang memang lazim dipakai pada waktu itu untuk mengeksekusi orang. Setelah mengeksekusi, jadi darahnya itu hanya tumpah ke kulit tersebut. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghadirkan Al-Hasan Al-Basri. Lalu ketika Hasan Al-Basri dihadirkan ke majelisnya Al-Hajjaj dan dia melihat Al-Gojo, di tangannya ada pedang, ada kulit yang memang disiapkan untuk sebagai wadah darah yang akan dijadikan tempat aliran darah Hasan. Al-Hasan terlihat menggerakkan kedua bibirnya. Ketika Al-Hasan sampai di hadapan Al-Hajjaj, tiba-tiba Al-Hajjaj mengatakan, silakan, marhaban ya Aba Sa'id. Beliau kunyahnya itu adalah Abu Sa'id. Marhaban ya Aba Sa'id,
Kemudian beliau silakan duduk di tempat ini. Didudukkan Al-Hasan Al-Basri di tempat beliau. Ini tempat yang paling bagus di dalam majelis tersebut. Lalu Al-Hajjaj yang semestinya, yang niat awalnya adalah ingin membunuh Hasan Al-Basri, malah bertanya kepada Al-Hasan tentang beberapa permasalahan agama. Kemudian beliau dimuliakan di majelis tersebut, dan diceritakan bahwa Al-Hajjaj pun itu mengambil minyak wangi dan mewangikan janggutnya Al-Hasan Al-Basri. Ini bentuk penghormatan orang Arab kepada orang yang mereka muliakan. Kemudian setelah Hasan keluar dari majelisnya Al-Hajjaj tersebut, ada seorang anak buahnya Hajjaj berlari ke arah Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Sebentar wahai Syekh, semestinya Amir Al-Hajjaj, Pak Gubernur ini rencana awalnya mau mengeksekusi Anda, tapi yang terjadi adalah yang sebaliknya. Justru Anda dimuliakan di dalam majelis ini. Saya tadi melihat Anda menggerak-gerakkan bibir Anda ketika Anda memasuki ruangan ini. Boleh saya tahu apa yang Anda baca?" Al-Hasan mengatakan bahwa saya membaca doa yang kira-kira artinya, "Ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan api itu menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim, maka jadikanlah sifat keras yang ada di Hajjaj itu menjadi dingin juga. Jadikanlah panas dari amarah dari Hajjaj itu menjadi dingin, sebagaimana Engkau jadikan api itu dingin untuk Nabi Ibrahim." Dan ini menunjukkan bahwa Al-Hasan Al-Basri doanya itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bisa saja dimaknai sebagai berkah dari doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Hasan Al-Basri masih kecil, agar Hasan Al-Basri dicintai oleh orang lain. Ini mungkin bisa kita amalkan doanya untuk anak-anak kita atau untuk anak-anak kecil yang kita temui. Allahumma faqihhu fid din wa habbibhu ilan nas. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, di antara kisah penting yang diceritakan tentang Al-Hasan Al-Basri adalah suatu ketika Maslamah bin Abdul Malik, ini adalah juga seorang panglima perang di masa Bani Umayyah. Beliau bertanya dengan Khalid bin Safwan tentang Al-Hasan. Lalu Khalid bin Safwan mengatakan, "Saya adalah orang terbaik yang bisa menceritakan tentang Hasan dengan kondisi sebenarnya. Saya ini adalah tetangganya, dan saya menghadiri majelisnya, dan saya adalah orang Basrah yang paling mengenalnya. Silakan ceritakan bagaimana kondisi Hasan," kata Maslamah bin Abdul Malik. Kata Khalid, "Dia itu adalah orang yang batinnya itu sama dengan lahirnya, batinnya itu sama dengan zahirnya, dan perkataannya itu sama dengan perbuatannya. Ketika dia memerintahkan sebuah kebaikan, dia adalah orang yang pertama sekali melakukan kebaikan tersebut, dan ketika dia melarang orang lain untuk melakukan kemungkaran, dia adalah orang yang paling awal meninggalkan kemungkaran tersebut." Saya jadi teringat
sebuah kisah yang diceritakan bahwa Al-Hasan Al-Basri ini adalah ulama yang disenangi oleh masyarakat. Jadi dalam majelis-majelis beliau itu orang berkumpul dengan sangat ramai. Jadi ada salah seorang budak mendatangi Hasan Al-Basri. Lalu budak tersebut mengatakan, "Wahai Syekh, sesungguhnya tuan saya ini sangat menyukai Anda. Beliau selalu menghadiri majelis-majelis Anda. Saya mohon Syekh berkenan untuk menyampaikan keutamaan membebaskan budak." Maksudnya supaya dia bisa dibebaskan oleh tuannya. Hasan Al-Basri hanya terdiam pada waktu itu. Dia mengatakan, "Ya, insyaallah mungkin seperti itu." Lalu di pertemuan berikutnya, di pengajian berikutnya, di majelis berikutnya, ternyata Hasan Al-Basri tidak menyampaikan tentang keutamaan membebaskan budak. Begitu juga di pekan-pekan berikutnya, sampai-sampai hamba tersebut mengatakan, "Ini kayaknya Syekh nggak sungguh-sungguh ingin mau membantu saya, atau mungkin beliau lupa atau apalah." Kemudian setelah berlalu waktu yang cukup lama, pada hari itu Hasan Al-Basri menyampaikan tentang keutamaan membebaskan budak, hingga pada akhirnya seluruh yang hadir di masjid itu yang punya budak semuanya membebaskan budak-budaknya. Lalu setelah pengajian itu selesai, budak ini datang kepada Hasan Al-Basri, "Syekh, saya kira Anda sudah lupa dengan permintaan saya yang dulu, atau saya pikir Anda tidak mau membantu saya." Hasan Al-Basri kemudian mengatakan bahwa, "Sungguh saya tidak lupa, akan tetapi saya malu untuk memerintahkan sesuatu tapi saya tidak melakukannya." Jadi Hasan Al-Basri ini kebetulan tidak mempunyai budak. Jadi sejak di hari yang beliau diminta oleh budak tersebut untuk membicarakan tentang keutamaan membebaskan budak, beliau akhirnya mengumpulkan uang untuk membeli budak lalu membebaskannya. Setelah itu baru dia membahas tentang topik yang dimintai oleh budak tersebut. Jadi ini mungkin salah satu contoh dari apa yang dikatakan oleh Khalid bin Safwan, bahwa Hasan Al-Basri itu adalah orang yang paling mengamalkan apa yang dia perintahkan atau apa yang dia seru, dan paling meninggalkan apa yang dia larang. Kemudian Khalid bin Safwan melanjutkan, "Walaqad ra'aituhu mustaghniyan 'anil nas zahidan bima fi aidihim." Sungguh aku telah mendapatinya tidak butuh kepada apa yang ada di tangan manusia. "Wa ra'aitun nasa muhtajina ilaihi talibina ma 'indah." Dan aku melihat orang lain justru butuh kepadanya. Kemudian Maslamah mengatakan, "Hasbuk, cukup Khalid, cukup ceritanya." Jadi dari apa yang disampaikan oleh Khalid, Maslamah mengatakan dengan ungkapan pamungkasnya, "Kaifa yadhillu qaumun fihim mithlu hadza." Bagaimana bisa sebuah kaum itu tersesat sedangkan di tengah-tengah mereka ada seorang manusia yang mulia seperti dia. Kemudian satu lagi jamaah sekalian, izinkan saya cerita tentang Hasan Al-Basri dengan cerita ini, dan insyaallah kita akan tutup majelis kita. Sepertinya sudah terlalu panjang. Suatu ketika ada seorang gubernur untuk kota Kufah dan Basrah dan juga kota Khurasan, namanya Umar bin Hubairah. Ini adalah gubernur
dengan kekuasaan daerah, kekuasaan yang sangat besar, itu Kufah, Basrah dan Khurasan, itu di daerah Persia, daerah Iran mungkin kalau sekarang. Suatu ketika dia mengundang Asy-Sya'bi dan Al-Hasan Al-Basri, ini dua ulama tabi'in yang terkemuka. Umar bin Hubairah ini adalah gubernur dari Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik ini adalah khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikenal sangat adil. Jadi Yazid bin Abdul Malik ini terkadang memberikan perintah-perintah yang Umar menilainya itu berlawanan dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Makanya dia mengundang dua ulama terkemuka ini untuk menanyakan pendapat mereka bagaimana sikap saya. Di satu sisi Yazid bin Abdul Malik ini adalah pemimpin dan kita harus patuh pada pemimpin, tapi di sisi lain hati saya tidak tenang dengan beberapa keputusan atau perintah dari Yazid bin Abdul Malik. Asy-Sya'bi ketika ditanyakan tentang hal tersebut, Asy-Sya'bi menjawab dengan jawaban yang mungkin jawaban yang diplomatis mungkin ya, mungkin tidak apa-apalah karena ini pemimpin atau seperti apalah. Maksudnya supaya Umar bin Hubairah ini tidak tersinggung dan senang dengan jawaban dari Asy-Sya'bi. Kemudian sedangkan Hasan pada waktu itu ketika Sya'bi menjawab pertanyaannya, Hasan hanya terdiam. Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, ketika ditanyai dengan hal tersebut, menjawab dengan jawaban yang cukup keras. Jadi dia mengatakan bahwa semestinya seorang muslim itu hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengatakan, Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya ibna Hubairah, khafillaha fi Yazid wa la takhaf fi Yazid fillah." Langsung dengan ibarat, dengan perkataan yang tegas, "Wahai ibnu Hubairah, takutlah engkau kepada Allah pada diri Yazid, bukan sebaliknya, engkau takut kepada Yazid pada Allah." Maksudnya jangan engkau mengorbankan ketakutanmu kepada Yazid hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan melindungimu dari Yazid, sedangkan Yazid dia tidak akan bisa melindungimu dari murka Allah. Wahai ibnu Hubairah, innahu yushiku an yanzila bika malakun ghalidhun shadidun la ya'si Allah ma amarah fayuzilaka an saririka hadha. Wahai ibnu Hubairah, sungguh akan dekat waktunya, hampir-hampir seorang malaikat yang keras, yang bengis, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyingkirkanmu dari tempat dudukmu ini. Wa yanqulaka min sa'ati qasrika ila dhiqi qabrik. Dan Allah dan malaikat tersebut akan memindahkanmu dari luasnya istanamu ini kepada sempitnya kuburanmu. Maksudnya hati-hati, kematian itu akan tiba dalam waktu yang tidak ditentukan.
Jika kamu hanya mengutamakan kepentinganmu dan kepentingan pemimpinmu, maka kamu akan merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tidak akan mendapatkan di dalam kuburanmu itu Yazid yang akan menolongmu. Dan kamu hanya akan mendapatkan di dalam kuburmu itu adalah amalanmu yang dengannya kamu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya agak panjang hingga yang pada akhirnya di akhir kisah ini ternyata Ibnu Hubairah justru lebih menghargai pendapatnya Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri. Mungkin karena ketulusan dan keikhlasannya, dan karena memang Al-Hasan Al-Basri itu memang seperti disebutkan oleh Khalid bin Safwan, itu selaras antara apa yang ada dalam batinnya dan apa yang ada pada zahirnya. Kemudian di akhir kisah, saya mohon maaf tidak sebuah nasihat-nasihat yang sangat luar biasa, tapi tidak khawatir sudah terlalu panjang. Jadi akhirnya mereka berdua keluar dari istananya Umar ibnu Hubairah dan bertemu dengan orang-orang. Asy-Sya'bi lalu mengatakan kepada semua orang dan berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, man istata'a minkum an yu'thira Allah azza wa jalla ala khalqihi fi kulli maqamin falyaf'al. Barang siapa mampu untuk mendahulukan Allah dalam segala kondisi, mendahulukan Allah dibandingkan dengan hamba-hambanya, maka lakukanlah. Fawalladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, kata Sya'bi, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, ma qala al-Hasan li Umar ibni Hubairah qawlan ajhaluh. Hasan al-Basri tidak mengatakan nasihat kepada Umar bin Hubairah perkataan yang aku tidak mengetahuinya. Artinya aku mengetahui apa yang dikatakan oleh Hasan kepada Umar bin Hubairah dan aku mampu mengatakan hal yang sama. Walakinni aradtu fima qultuhu wajha ibni Hubairah. Akan tetapi aku mengatakan apa yang aku katakan supaya aku bisa mendapat tempat di hati ibni Hubairah. Wazadahu wa arada, kata Sya'bi, sedangkan Hasan arada fima qalahu wajha Allah, dia menginginkan dengan apa yang dia katakan itu adalah keridhaan Allah semata. Fa aqsanillah min ibni Hubairah wa adanahu minhu wa habbabahu ilaihi. Maka hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan aku dari Ibnu Hubairah yang tadinya aku menginginkan bisa dekat dengan dia, dan justru mendekatkan Hasan al-Basri kepada Ibnu Hubairah dan membuat Ibnu Hubairah, gubernur yang sangat besar pada waktu itu, menjadi cinta dengan Hasan al-Basri. Ini adalah pesan bagi para ulama pada kita semua agar tidak mengorbankan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan duniawi kita. Dan momen yang beberapa hari lagi yang akan kita hadapi ini, besok ya, 27 November ini adalah momen yang penting bagi kita untuk memilih dengan hati nurani, memilih pemimpin yang kita pandang layak untuk memimpin tempat kita, karena apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan itu ada konsekuensinya, dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
meridai kita semua, dan semoga apa yang kita dengarkan dari beberapa episode dari kehidupan Hasan al-Basri ini bisa mengingatkan kita pentingnya berupaya agar bisa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah salah satu tujuan terpenting kita dalam hidup ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أليق على صخرة استناق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin an-nabiy al-ummi al-habib al-ali al-qadr العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم من علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم من علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم من علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين يا رب العالمين يا إله العالمين. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan